Sebaliknya, ada seorang ulama bernama Al-Imam Shibli. Al-Imam Shibli disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Al-Imam Shibli ini seorang sufi, seorang wali min awliyaillah. Amal ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, sifat waronya luar biasa. Ketika meninggal dunia, para ulama yang ada di tempat beliau bermimpi serentak seluruhnya. Mereka bermimpi Al-Imam Shibli ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bertanya kepada Imam Shibli, "Wahai Imam Shibli, amalan apa yang kau lakukan?" Imam Shibli menceritakan, ketika saya masuk ke alam barzah, ada hatif, ada suara menyatakan, "Wahai Imam Shibli, udkhul jannata bi rahmati." Wahai Imam Shibli, masuklah ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian Imam Shibli mengatakan, "Ya Rabb, apakah saya masuk surga karena amal ibadah?" Allah bertanya, "Kau masuk surga karena apa kira-kira?" "Karena rahmatku itu biasa dengan amal." Kata Imam Shibli, "Mungkin dengan puasaku." "Bukan," kata Allah. "Dengan sholatku?" "Bukan." "Dengan ibadahku?" "Bukan." "Dengan ilmuku?" "Bukan." "Terus saya dapat rahmatnya engkau ya Allah dari mana?" Kata Allah, "Karena engkau pernah merahmati seekor anak kucing. Pada satu hari engkau keluar di musim yang sangat dingin, di jalanan itu engkau melihat ada seekor anak kucing dalam keadaan sekarat. Kedinginan cuaca. Akhirnya engkau dalam hati rasa kasihan itu sama anak kucing, engkau menghampiri anak kucing tersebut, kemudian engkau angkat, engkau peluk. Pakaian yang engkau gunakan untuk menghangatkan tubuh anak kucing tersebut. Sampai pada akhirnya anak kucing tersebut rasa dinginnya itu hilang. Kemudian engkau berikan makan kepada anak kucing tersebut. Kata Allah Ta'ala, dengan sebab rahmatmu kepada anak kucing tersebut, maka aku rahmati engkau. Maka aku masukkan engkau ke dalam surga." Nah, ini yang Nabi katakan dalam hadis, "Man rahima walau zabihata usfurin rahimahullah yaumal qiyamah." Siapa orang berkasih sayang walaupun kepada seekor burung yang kecil, maka Allah akan balas kasih sayang tersebut di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Ada kitab yang terakhir saya tutup, judulnya Al-Mawa'izul Usfuriyah. Al-Mawa'izul Usfuriyah, nasihat burung, nama kitabnya. Al-Mawa'izul Al-Usfuriyah. Kenapa diberikan judul kitab tersebut nasihat dari burung? Karena di bab awal itu diambil nama kitab dari kisah di awal kitab tersebut. Jadi kisah di awal kitab tersebut mengkisahkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam surga karena sebab kasih sayang kepada seekor burung. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab lewat di satu tempat, kemudian ada burung didagang, dijual, itu berada dalam sangkar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melihat itu burung, kasihan, ini burung terbang ke sana kemari. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab membeli itu. Burung tersebut dibeli, selesai dibeli, Sayyidina Umar bin Khattab melepaskan seluruh burung itu terbang. Kalau hukum burung saya sudah bahas, hukum memelihara burung sudah ada kajiannya waktu itu. Saya sudah jelaskan secara hukum fikih. Tapi ini kisahnya berbeda, ini dari sisi tasawuf, perspektif tasawuf. Sudah dilepaskan semua burung. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ada malaikat yang memberikan pertanyaan, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" ila akhir as'ilah. Mau menyampaikan pertanyaan, terdengar suara mengatakan, "Tinggalkan dia. Tidak perlu bertanya lagi kepadanya siapa Tuhannya, siapa Nabi, tidak perlu." Kenapa? Karena saya sudah rahmati dia. Karena sebab dia pernah merahmati seekor burung. Karena di burung yang banyak itu ternyata ada satu burung yang masih anak. Makanya usfur ini burung kecil. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab kasihan kepada anak burung yang kecil itu dilepaskan. Karena sebab itulah masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ini rahmat kepada semua manusia, kepada alam. Ini sedih kadang-kadang. Sedih orang Islam tuh, saya lihat sedih. Kadang lewat pakai mobil buang sampah sembarangan. Dalam gotnya penuh dengan sampah.
Di Singapura non-muslim bersih, terlepas punya undang-undang khusus, terlepas daripada itu, tapi bersih, tidak ada sampah. Padahal ajaran Islam mengajarkan kita itu kebersihan. Kita buang sampah bukan pada tempatnya, itu namanya zalim, masuk kategori zalim. Buang sampah di selokan got, airnya yang lain kena, kasihan, banjir, airnya masuk ketika hujan. Ini gak boleh ya. Jadi saya ingatkan, kita amalkan yang kecil-kecil dulu deh. Yang kecil diperbaiki, yang besar juga kita laksanakan. Buang sampah misalnya itu harus di tempat, tidak boleh sembarangan.